warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan membahas mengenai teori kritis dalam komunikasi massa. Teori kritis adalah cabang dari pemikiran Marxis. Teori ini merupakan teori yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Pada era 30-an, pemikiran teori kritis mengembangkan studi tentang ekonomi, politik, media, analisis budaya atas teks, dan studi ideologi dalam media yang pada akhirnya mengalami perkembangan yang pesat pada era 70-an. Pendekatan ekonomi politik memfokuskan pada kajian utama tentang hubungan antara struktur ekonomi politik, dinamika industri media, dan ideologi media itu sendiri. Dari titik pandang ini, institusi media massa dianggap sebagai sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem politik. Nah, maka dari itu mari kita lihat contoh penerapan teori kritis dalam komunikasi massa. Unjuk rasa menolak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Ratusan pengunjuk rasa dari pengemudi ojek daring dan literasi pemuda Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk balai kota. Saudara, unjuk rasa penolakan PPKM terjadi di Jakarta Timur. Kericuhan sempat terjadi saat polisi berusaha membubarkan massa. Di tengah pandemi, pemerintah memangkas libur Natal dan Tahun Baru berdasarkan rapat koordinasi lintas kementerian. Pemirsa, aturan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru resmi ditetapkan pemerintah setelah Menteri Dalam Negeri menandatangani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021. Media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas. Media massa atau pers adalah istilah yang mulai digunakan untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Komunikasi massa memegang peran sangat penting sejalan dengan berkembangnya informasi. Era digital seperti saat ini membuat komunikasi massa terutama yang digawangi oleh sejumlah media massa perkembangannya kian pesat sebagaimana tujuan media dalam komunikasi massa. Seperti bahkan kita sendiri tidak bisa membendung bagaimana derasnya informasi yang disampaikan oleh media massa sebagai media komunikasi modern. Meskipun bersumber dari satu peristiwa yang sama, namun tetap saja setiap media massa memiliki cara untuk bisa menyampaikan pesan yang ingin diberikan ke ranah publik sebagai cara berkomunikasi dengan baik. Media dalam konteks teori kritis selalu berhubungan dengan ideologi dan hegemoni. Hal ini berkaitan dengan cara bagaimana sebuah realitas wacana dimaknai dengan cara pandang tertentu. Media massa sebagai penyampai sebuah pesan tentunya memiliki kekuatan yang besar dan senjata untuk mengkritisi. Bisa dilihat bahwa terdapat peran yang amat sentral di mana media massa memegang peran sebagai pengkritik segala kebijakan pemerintah. Di Indonesia sendiri, perkembangan teori kritis mengikuti daripada sistem pemerintahan yang ada. Jika dahulu terutama pada Orde Baru, media massa seolah dibungkam. Tidak boleh sama sekali ada media yang melancarkan kritik pada pemerintah, dan hanya ada media yang pro pemerintah yang dapat beroperasi, maka kini kondisinya sudah berbeda. Di mana media massa terutama sudah lebih leluasa untuk mengkritisi kinerja pemerintah. Penerapan teori kritis pada media massa antara satu media massa dan media massa lainnya seolah saling menjatuhkan atau menonjolkan tokoh tertentu. Terkadang juga media massa bahkan mampu menggiring opini publik. Terlihat jelas bahwa saat ini semua orang dapat berperan sebagai kritikus. Keleluasaan media massa untuk mengkritik sebagai bagian komunikasi organisasi dan pola komunikasi organisasi malah menyebabkan perpecahan atau juga adu domba dengan pihak lainnya. Pada kenyataannya media massa terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang pro pemerintah yang menyajikan berbagai progres dan kinerja serta program kerja pemerintah yang telah berjalan. Ada juga yang tak henti-hentinya menyerang dan mengkritik kinerja pemerintah.